Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update untuk pesan harian untuk hari ini, hari Jumat tanggal 3 Januari 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_sugandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Aku tarik pesan dulu dari malaikat penjagamu. Pesan dari malaikat penjagamu. Meditasi. Malaikat penjagamu mengirimkan pesan meditasi. Meditasi adalah proses menenangkan atau mengamati pikiranmu. Meditasi adalah tentang memberi pikiran, tubuh, dan jiwamu waktu untuk istirahat dari semua pikiran aktif yang telah dilakukan otak kalian sepanjang hari. Meditasi juga latihan dan seperti keterampilan baru lainnya, yang terbaik adalah memulainya secara berlahan. Kalau kalian yang sama sekali belum pernah praktek ya, kalau kalian udah sering kali pasti udah paham. Kamu dapat melakukannya sambil duduk, berbaring, atau bahkan sambil berjalan-jalan santai di alam. Ini kayak yang udah expert ya. Kalau yang masih newbie ya, bisa kalian lakukan dengan rebahan ya. Kalau duduk mungkin dirasa berat, sambil duduk dirasa berat, mungkin bisa sambil rebahan. Amati saja pikiranmu tanpa melibatkan emosi apapun atau terlibat di dalamnya. Pokoknya udah biarkan aja semuanya berjalan ya, nggak harus fokuskan terhadap ini apa, kosongkan ini, nggak harus ya, apalagi untuk pemula. Udah yang penting hening gitu ya. Tahan diri untuk tidak memecahkan masalah atau bertanya-tanya apa artinya sesuatu. Jadi nggak perlu mikirin masalah, cukup amati pikiranmu seperti kamu mengamati awan yang berlalu. Mulailah dengan hanya 2 atau 3 menit kalau masih pemula ya. Dan secara bertahap tingkatkan menjadi lebih lama. Kamu mungkin ingin melakukan di pagi hari atau di malam hari ya. Saat kamu berada di tempat tidur, dipersilahkan. Untuk memulai paling mudah bermeditasi di tempat yang tenang. Tetapi setelah kamu terbiasa, kamu akan dapat melakukannya di mana saja ya. Dengan munculnya pesan ini, malaikat penjagamu menunjukkan bahwa jawaban yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu ya. Dengan menyingkirkan keraguan, ketakutan, kekhawatiran, atau gangguan mental lainnya, kamu akan dapat melihat jawabannya sendiri ya. Karena dengan meditasi itu kita akan dalam keheningan tuh kita akan tenang ya, terutama kalau masih pemula tuh memang butuh di tempat yang sunyi, yang hening. Di situ kita akan bisa mendengarkan intuisi kita dengan jernih gitu ya, dengan jelas, dan juga bisa berdialog dengan diri sendiri dan mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan kita itu akan muncul ya dari suara hatimu sendiri. Nah ya, meditasi juga dapat membantumu memilah pikiran yang bermanfaat dari yang tidak bermanfaat, sehingga kamu dapat melihat situasi dan langkah terbaik yang harus diambil dengan lebih jelas. Dengan cara ini, meditasi juga bisa meningkatkan kedamaian dan kebijaksanaan batin ya. Terkadang jawaban tidak dapat kita peroleh ketika atau selama kita tuh dalam kesibukan, kebisingan, rutinitas harian kita seringkali datang kepada kita dengan mudah selama perenungan yang tenang. Ketika kita hening bermeditasi, itu jawaban-jawaban tuh akan muncul gitu loh ya. Kamu mungkin ingin memulai meditasi dengan meminta malaikat penjagamu dan spirit
guide-mu untuk membantumu menenangkan pikiran. Jadi sebelum bermeditasi kamu bisa doa dulu dan afirmasi atau minta bantuan kepada malaikat penjagamu dan juga spirit guide-mu, roh penjagamu ya, untuk diarahkan atau dijaga gitu loh ya. Oke, yang udah lama nggak bermeditasi, termasuk aku nih kayaknya, makanya tertarik pesan ini ya, bisa mulai rutin lagi. Yang belum pernah sama sekali, kalian bisa coba ya, dan kalian akan merasakan banyak sekali manfaatnya. Oke, pesan yang kedua adalah dari para peri yang hari ini datang mengunjungimu ya. Mungkin tidak bisa terlihat kasat mata, tetapi kamu akan bisa merasakan energinya. Nah, pesannya adalah light ya, cahaya. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. Jadi peri cahaya akan datang kepadamu untuk mengirimkan energi cinta dan juga cahayanya di situasimu saat ini, dan mengingatkanmu bahwa cahaya adalah penerang ya, atau pembuka segala kegelapan ya. Jadi cahaya ini maksudnya pencerahan ya. Jadi kamu akan mendapatkan pencerahan ya, yang akan dikirimkan semesta melalui para peri cahaya yang datang kepadamu. Kamu akan bisa merasakan energinya ketika pikiranmu lagi suntuk, tiba-tiba kamu dapat pencerahan. Ketika kamu lagi sedih, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin kamu happy, bahagia, dan tersenyum lagi. Nah, seperti itu. Oke. Dan juga mengirimkan energi cinta. Nah, energi cinta ini bisa pasanganmu hari ini menjadi sangat care, lebih sayang, perhatian, atau energi cinta dari keluarga, orang tua, anak ya, atau dari sahabat-sahabat kamu, atau setidaknya kamu dipertemukan dengan hanya orang-orang baik saja, terkhusus hari ini. Oke. Tadi sudah pesan dari malaikat penjagamu, pesan dari para peri, dan sekarang dari Dewa Dewi. Hari ini ada pesan dari Dewa Kamadeva, God of Love. Nah, ini sinkron dengan para peri ya, mengirimkan energi cinta ya. Oke, kita simak siapakah Kamadeva ya. Ini mungkin bisa jadi menambah wawasan kita, karena dewa-dewi menurut kepercayaan India, aku hanya beberapa mungkin yang kita nggak asing ya, kayak seperti Wisnu, Krishna, Laksmi gitu ya, Parwati, mungkin kita udah familiar, tapi beberapa ada yang memang aku sendiri pun juga baru mendengar. Nah, ini sambil belajar ya. Kamadeva adalah dewa cinta. Dia adalah pria muda, tampan, bersayap yang memberi kesuksesan dalam cinta dan asmara. Sebagai dewa cinta, Kamadeva merangsang hasrat seksual pada kedua pasangan. Ia muncul dari hati Brahma dan istrinya adalah Rati, yang merupakan dewi kasih sayang. Dan ia ditemani oleh sekelompok bidadari cantik. Kamadeva secara tradisional dipanggil sebelum pernikahan, dan sekutu utamanya adalah Vasanta, dewa musim semi. Pesan yang disalurkan dari Kamadeva, cinta sejati itu abadi. Semua pernikahan dan kemitraan ya, kemitraan ini hubungan relationship ya, kayak berpasangan, pacaran gitu ya, yang semua pernikahan dan kemitraan yang hebat telah ditakdirkan sebelum kelahiran. Oke, aku jadi ingat ya, mungkin kalau dalam
agama Muslim. Tapi ini bukan berarti aku fokus ngomongin agama ya. Ini kok sinkron gitu ya. Bahwa jodoh itu sudah tertulis ya, bahkan sebelum kita dilahirkan ya. Aku lupa istilahnya apa ya, karena aku juga bukan ahlinya. Nah, di sini apa namanya? Di sini ada kesesuaian gitu loh. Ya, bahwa semua pernikahan dan kemitraan yang hebat, artinya kan jodoh ya, telah ditakdirkan sebelum kelahiran ya, telah tertulis ya, kayak yang sering kita dengar ya, jodoh, mati, rezeki itu sudah tertulis gitu loh. Oke, nah selalu bijaksana untuk mencari informasi dari seorang peramal sejati atau orang sakti ya, bahasanya sakti dalam tanda kutip ya, dalam arti itu cenayang, paranormal, spiritualis gitu ya, atau ahli dalam spiritual. Nah, sebelum memulai kemitraan permanen, jadi ini disarankan sebelum kamu berkomitmen atau menikah ya, untuk menanyakan calon kamu ya ke ya orang-orang yang bisa membaca energi, meramal, membaca karakter dan lain sebagainya. Ada banyak macamnya ya, mungkin bisa dibaca dari tarot, mungkin juga dari numerologi kelahirannya, atau kalau orang Jawa biasanya kesesuaian weton ya, atau bisa juga dari mungkin karakter wajah dan lain sebagainya. Banyaklah media itu ya untuk membaca karakter seseorang ya, dan juga sesuai dengan tradisi ya. Kalau di Jawa biasanya, oh kalau wetonnya ini dijumlahkan jadi ini, nanti bakalan begini-begini. Oh kalau wetonnya ini sifatnya misalkan keras kepala tapi dia royal, atau misalkan nggak tegaan dan lain sebagainya gitu ya, sesuai dengan tradisi masing-masing aja ya. Jadi kata Kamadeva, hubungi saya untuk bantuan dalam menemukan belahan jiwa bintang ilahimu ya. Kalau menurut kepercayaan India, meminta, kaget aku, airnya habis ternyata. Apa namanya? Aduh, jadi ke distract. Sorry. Jadi kalau dalam kepercayaan India, sebelum berkomitmen atau mengiyakan suatu pernikahan ya, meminta petunjuk kepada Dewa Kamadeva ini. Oke, kita lanjut ya. Bimbingan dari Kamadeva kalau dalam hal percintaan. Belahan jiwa bintang ilahi sejatimu bersamamu sekarang atau akan segera bersamamu. Jadi kalau saat ini kamu memang sudah bertemu jodohmu, atau kamu udah itu tadi ya, bermitra, berpasangan, ya sudah, memang dialah belahan jiwamu atau soulmate kamu gitu. Kalau yang belum, akan segera bersamamu. Ini berarti kamu ditakdirkan untuk bersama lagi di kehidupan ini ya. Jadi bisa jadi kalau untuk yang percaya reinkarnasi di kehidupan past life ya, kalian tuh memang kekasih dan dipertemukan lagi di kehidupan yang sekarang ya. Dan oke. Ini berarti kamu ditakdirkan untuk bersama lagi di dalam kehidupan ini, seperti yang telah kamu alami setidaknya dalam 3 kehidupan lampau. Jadi setelah 3 kali reinkarnasi ya, kalian dipertemukan lagi. Belahan jiwa bintang ilahi terhubung melalui cakra bintang jiwa di atas kepala. Ya, jadi kalau saat ini kamu belum dipertemukan dengan belahan jiwamu ya, karena apa? Dia masih dalam perjalanan ya. Oke, dalam hal rezeki, aliran kelimpahan baru akan datang kepadamu sekarang, tetapi pengeluaran akan lebih tinggi dari biasanya. Wow. Ya nggak apa-apa ya, namanya kehidupan. Pasti ada ya kita keluar duit ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk bersantai dan menikmati hidupmu. Jadi kalau memang hari ini pengeluaranmu akan lebih banyak ya dari penghasilanmu terkhusus hari ini, nggak apa-apa. Kadang-kadang memang begitu ya. Namanya kebutuhan, kadang hari ini banyak banget pengeluaran, terus besoknya lebih hemat, atau besoknya udah nggak ada drama-drama keluar duit lagi, nanti ya pasang surut gitulah ya. Dan di sini pesannya
tetap bersantai dan nikmati hidupmu gitu ya. Yang penting nggak terbelit hutang piutang ya. Jadi ya dinikmati aja ya, namanya rezeki pasang surut, pengeluaran kadang banyak, pengeluaran kadang juga enggak gitu. Oke. Dan dalam pekerjaan atau bisnis, keberuntungan tampaknya menjadi temanmu dan kemajuan di tempat kerja mungkin terjadi. Nah, asik tuh ya. Pertimbangkan pekerjaan sebagai astrolog, konselor spiritual, perencanaan pernikahan gitu ya, atau apa ya istilahnya itu kayak menjadi influencer. Nah, tuh ya. Pertimbangkan pekerjaan-pekerjaan, terus ini pekerjaan-pekerjaan tersebut ini saran ya, tapi tentu saja kita bekerja itu sesuai dengan minat gitu ya, bakat kita. Kadang nggak ada bakat pun kalau kita berminat kita bisa belajar, tapi kalau udah nggak berminat mau kita punya bakat susah, bawaannya males gitu kan ya. Dan untuk kalian yang masih studi, lanjutkan studimu saat ini, baik paruh waktu ataupun full ya. Dan untuk masa depanmu tampak menarik dan perjalanan internasional dimungkinkan. Nah, beberapa jadi di masa depan bakal ada perjalanan internasional ya. Mungkin kalian bekerja ke luar negeri, merantau, atau bisa jadi sekolah di luar negeri, entah lanjutin S2, S3, atau bisa juga untuk holiday gitu ya, atau bisa juga karena tugas pekerjaan, atau bahkan mungkin kamu menikah dengan orang yang beda negara gitu. Oke. Nah, next kita lanjut pesan semesta hari ini. Pesan semesta hari ini, Page of Cup. Coba untuk selalu welcome, bersikap ramah, dan juga menawarkan bantuan ya sesuai dengan kemampuan. Karena kalau kita baik ya, semesta juga akan baik kepada kita ya. Walaupun mungkin kita baik ya sama seseorang, ternyata orang tersebut nggak membalas kebaikan kita, nggak apa-apa. Semesta akan mengirimkan lewat tangan orang lain ya, yang membalas semua kebaikan kita. Nah, bukan berarti kita harus pamrih, tapi memang itu sudah menjadi hukum semesta. Apalagi ketika orang-orang di sekitar kita ada yang kesusahan, tawarkan bantuan. Semisal hal kecil, kita lagi di misalkan di kereta, misalkan di yang memungkinkan ada berdiri tepat MRT gitu ya, atau misalkan di ini lagi naik bis gitu ya, kita lihat ibu-ibu tua atau wanita hamil ya, kita tawarkan untuk duduk, kita yang mengalah. Nah, itu hal kecil ya, tapi kebaikan besar ya. Kalau kebaikan itu selalu besar, hanya kadang itu hal kecil hal besar gitu kan. Atau bisa juga bantu orang tua menyeberang ya, atau kita lihat ada penjual udah tua gitu ya, mungkin udah renta, terlihat dagangannya belum laku, aduh aku merinding. Terlihat dagangnya belum laku terus kita beli. Nah, itu hal kecil tapi kebaikan besar yang sangat bermanfaat buat orang lain ya. Intinya tawarkan bantuan atau pertolongan ya orang-orang di sekitar kita. Atau kalau misalkan nih ada temen atau keluarga gitu ya lagi nyari kerja, terus kalau ada informasi ya tolong cariin pekerjaan. Nah, ternyata ada ya, kita nggak segan-segan untuk meneruskan kabar baik tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya. Five of Swords. Terkadang kita nggak perlu terlalu berambisi untuk mengejar atau mendapatkan sesuatu.
bekerja secara maksimal, oke, memperjuangkan sudah ya. Kalau tentu saja antara yin and yang mesti seimbang. Jadi selain action juga diimbangi dengan spiritual gitu ya, doa, mau praktek loa, afirmasi gitu. Dan kalau keduanya memang sudah kamu lakukan, ya sudah, tinggal menunggu hasilnya. Nggak perlu lagi untuk yang capek-capek mengejar ya, karena segala sesuatunya itu sudah dikerjakan oleh semesta. Tetapi selama kita sudah bekerja, beda kalau misalkan kita benar-benar diem tok nggak ngapa-ngapain, ya tentu saja nggak ada hasil ya. So ketika kita sudah berusaha, ya udah tinggal lepaskan ke langit, tunggu hasilnya. Oke. Karena kalau kamu terus-menerus, semua itu kan ada timingnya ya. Ketika kamu terus-menerus berusaha, ibaratnya gini, kamu bekerja udah ada jam kerjanya. Misal mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kalau misalkan kamu mau ngotot sampai malam ya, sampai tiap hari lembur, bahkan sampai jam 10, jam 11, apa yang kamu dapatkan? Jatuh sakit. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah memperjuangkan, kita berusaha, udah selesai, kita istirahat tunggu hasilnya. Dan kalau kita masih ngotot ya, ngeyel untuk mengusahakan, biasanya yang kita dapat apa? Kekecewaan. Nah, itu ya. Jadi untuk menjaga hati kita supaya nggak kecewa-kecewa banget, kalau sudah mengusahakan, ya sudah, serahkan saja semuanya pada semesta. Oke, Ace of Swords, fokus ya. Ketika kamu menjalani hubungan, fokus, bukan fokus pada orangnya ya, karena kamu pun juga mesti punya kehidupan sendiri, tapi fokus pada hubungan itu, berusaha untuk setia, untuk tetap loyal ya. Kalaupun kita dibalas mungkin ternyata dia nggak setia, itu bukan urusan kita, itu urusan dia, komitmennya ya sudah dengan yang di atas sana ya, pastinya nanti akan ada pembayarannya. Yang penting kitanya udah fokus sama dia, udah fokus sama hubungan ya, maksudnya udah fokus sama hubungan, udah sebisa mungkin mencoba loyal dan setia. Nah, sama halnya dalam pekerjaan, kalau kita sudah memilih sebuah pekerjaan, kita pun juga mesti fokus loyal pada pekerjaan tersebut ya. Terkadang memang hasilnya nggak bisa instan ya, perlu proses juga. Nah, sama halnya ketika kita sudah setting planning, kita punya rencana, kita ingin sebuah goals, nah kita juga harus disiplin, fokus dengan apa yang sudah kita rencanakan, nggak terus berbelok gitu, jadinya nggak sampai ke tujuan. Nah, gitu ya. Oke, yap. Judgment, keseriusan dalam hal apapun. Jika kamu menjalani hubungan, serius. Jika kamu menjalani bisnis, serius. Jika kamu bekerja ya dan memegang tanggung jawab atau ada tugas, jalani dengan serius ya. Sesuatu hal yang besar akan kamu dapatkan atau datang padamu, tentu saja positif ya, ketika atau jika kamu memang benar-benar serius ya. Oke, kita lanjut. Energi hari ini. Energi hari ini. Oke, flow ya. Ngalir, ini sinkron dengan pesan semestanya. Five of Swords itu tadi ya, udah nggak perlu berambisi, biarkan ngalir aja. Ambisi sama fokus beda ya. Kalau fokus itu pada tracknya, tetap pada line, aturan yang udah kamu bikin sendiri, rencana atau apa sih namanya ya, pipeline yang udah kamu bikin sendiri ya. Nah, kalau ambisi itu udah dikerjakan semua, belum apa namanya, hasilnya mesti nunggu, kamu nggak mau nunggu, kejar terus. Nah, itu namanya ambisi. Nah, kebetulan hari ini energi kamu flow, ngalir aja, udahlah, kayak air itu loh, ngikutin apa, berjalan mengikuti arus. Oke. Anxiety,
Entah kenapa beberapa dari kalian hari ini ada yang gelisah, terlalu overthinking, memikirkan tentang sesuatu. Solusinya adalah meditasi. Oke, di awal tadi udah aku jelaskan panjang lebar ya tentang meditasi. Next, rest ya. Nggak terlalu banyak aktivitas atau kegiatan, mengalir aja walaupun ada galau-galaunya ya, tapi kamu berusaha sebisa mungkin untuk istirahat ya. Istirahat nggak cuma fisik tapi pikiran juga, karena mental kamu pikiran kamu ya, batin nih udah lelah ya, jadi kamu butuh untuk istirahat, atau memang secara fisik kamu udah capek jadi butuh untuk istirahat. Oke, ada ghost. Nah, beberapa dari kalian hari ini lagi nggak pengen ketemu siapa-siapa. Kalaupun terpaksa bekerja, ya seperlunya aja. Setelah selesai kerja, pulang menyendiri, atau bahkan kalau kamu pun masih pengen jalan, pengennya sendirian aja hari ini. Nggak mau terlalu terlibat dengan banyak orang. Kayaknya kamu memang lagi pengen recharge energi kamu ya, dengan ini juga ya, apa namanya, istirahat, nggak mau banyak mikir juga gitu loh. Memang ada kalanya kita butuh kontemplasi ya, menarik diri untuk sendiri, karena ketika kita terlalu banyak ketemu orang ya, ngobrol, komunikasi, mereka itu kan sama kayak pertukaran energi ya, dan kadang-kadang ada yang ngajak ngobrol kita atau urusan sama kita itu, ada yang toksik, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang lagi tersakiti, ada yang lagi galau, ada yang lagi stres, ada yang lagi depresi. Karena kita narik berbagai macam energi orang yang ada di sekitar kita. Jadi kadang-kadang memang perlu kita nggak ketemu siapa-siapa dulu gitu loh. Oke. Next, wow. Kayaknya meskipun anxiety galau, tapi kalau dapat rezeki, galonya hilang ya. Nah, hari ini ada energi di mana kamu dapat banyak rezeki atau pemasukan ya, atau dapat banyak duit. Nah, ini bisa rezeki uang, bisa barang berharga. Mungkin kamu dapat bonus, door prize, atau dapat transferan ya, atau kamu dapat profit dari transaksi yang kamu lakukan ya. Intinya ada gelisah-gelisah tapi duit banyak. Oke, yang terakhir, apa pesan romance angel untuk percintaanmu hari ini? Oke, unrequited love ya. Kalau kamu merasa ada ketidakcocokan dengan seseorang, ya memang chemistry antara kamu dan dia itu memang kurang strong ya, lagi nggak lagi nggak sefrekuensi ya. Jadi jangan dipaksakan. Misalnya hari ini kamu sama pasanganmu atau yang lagi deket sama kamu ya, kok salah paham aja bawaannya, udah jangan dipaksain untuk terus komunikasi atau malah ketemu, biasanya malah jadi berantem. Ya udah, menarik diri dulu aja biar masing-masing tuh kasih space, sama-sama tenang gitu. Atau misalkan ada yang PDKT sama kamu, sebenarnya dari awal tuh kamu udah nggak cocok. Nah, jangan sampai gara-gara supaya nggak dibilang jomblo kamu paksakan untuk jadian sama dia, ujung-ujungnya nanti malah banyak berantemnya. Seperti itu ya. Kemudian new love, a new person has stirred your romantic feelings. Beberapa, mungkin nggak semua ya, bakal terkoneksi dengan cinta baru ya. Kayak kalian hari ini jatuh cinta, ada yang ngedeketin, ada yang nembak kamu, terus kamu juga bergetar gitu ya. Atau bisa jadi walaupun kamu udah punya pasangan ya, ada sesuatu hal yang kayak ya bikin kamu jatuh cinta lagi gitu loh. Ada hal-hal yang kalian perbarui dalam hubungan kalian. Oke, ada trust ya. The situation is calling for you to have faith. Nah, situasi percintaanmu, hubunganmu saat ini memanggilmu untuk kamu yakin ya memang ini harus terjadi. Seperti pesan dari
dewa siapa tadi ya, Kamadeva tadi ya, bahwa sesuatu hal itu memang sudah tertulis gitu. Jadi kamu harus percaya inilah hari inilah yang terbaik ya. Karena ini pesan harian, bisa aja besok energinya juga berubah. Itu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.